Pernah jadi orang terkaya kedua di dunia melalui investasi saham? Di video kali ini kita akan belajar gimana caranya Warren Buffett pilih perusahaan untuk investasi. Kita akan belajar cara pilih perusahaan dari petuah investor legendaris. Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia yang mendapatkan kekayaannya melalui strategi investasi. Buffett mengikuti ilmu dari Benjamin Graham, yaitu value investing. Value investing adalah mencari harga saham yang murah dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Singkatnya, membeli saham yang undervalue, saham-saham yang di bawah harga wajarnya. Berkshire Hathaway, perusahaan Warren Buffett, menghasilkan revenue 200 miliar US dollar, sama dengan GDP New Zealand atau White. Oke, kali ini kita akan ungkap petua emas dari Warren Buffett dalam membeli saham. Petua ini dikumpulkan dari aneka surat Warren Buffett kepada para pemegang saham dan juga wawancara pada saat annual meeting dengan para pemegang sahamnya. Kalau menurut saya, petua ini udah jadi semacam buku Art of War-nya dalam dunia saham atau investasi. Video ini dipersembahkan oleh Ajaib. Ajaib adalah aplikasi investasi saham dan reksadana untuk generasi milenial dan sudah dipercaya oleh lebih dari 2 juta pengguna di Indonesia. Ada hadiah saldo buying power hingga 5 juta rupiah di Ajaib. Nah, di awal tahun 2023 ini, kamu bisa cuan bareng dengan teman-temanmu melalui Ajaib. Caranya, ajak 3 teman untuk deposit RTN pertama kali. Minimalnya bebas. Dan dapatkan hadiah saldo buying power sebesar Rp120.000 maksimal 3 kali. Dapatkan juga 5 juta rupiah untuk mengajak teman terbanyak. Minimal 10 teman. Program ini berlaku dari 3 sampai 31 Januari 2023. Detailnya teman-teman cek di kolom deskripsi. Dan kalau kita daftar di Ajaib, 100% online tanpa minimum investasi. Ini adalah salah satu kutipan yang paling terkenal dari Warren Buffett. Untuk mengilustrasikan kutipan ini, misalnya nih, kalau kita investasi $100 dan nilainya turun 10%, nah jadinya kan kita cuma punya $90. Dan untuk mengembalikan kerugian kita atau sekedar BEP, kita perlu return 11%. Sementara nih, kalau nilai investasi kita turun 50% jadi $50, maka kita perlu return lebih dari 100% hanya untuk sekedar BEP. Makin dalam loss kita, makin susah exitnya. Buffett bukan investor jangka pendek atau bahkan trader. Buffett terkenal sebagai holder jangka panjang. Misalnya, Buffett hold Coca-Cola sejak 1988, atau ini sekitar 34 tahun. Coca-Cola menghasilkan return sebesar 5.810% untuk Berkshire Hathaway. Buffett juga hold saham Wells Fargo selama 31 tahun sebelum akhirnya dijual. Kemudian juga hold Procter & Gamble selama 17 tahun. Dan hold Apple sejak 2016. Di tahun 96, Warren Buffett menulis surat untuk pemegang sahamnya. Isinya kurang lebih seperti ini. Investor nggak perlu punya kemampuan untuk mengevaluasi semua bisnis. Investor cuma perlu bisa mengevaluasi beberapa bisnis pilihan dan nggak perlu expert di semua perusahaan atau bahkan nggak perlu expert di beberapa sektor. Investor hanya perlu untuk bisa mengevaluasi perusahaan di seputar circle of competence-nya sendiri dan tahu batasan-batasan circle of competence-nya. Menurut Warren Buffett ini penting banget. Di dalam circle of competence ada skill-skill yang kita kuasai selama karir dan kehidupan. Di luar circle of competence, ini adalah hal-hal yang kita cuma ngerti sebagian atau nggak tahu sama sekali. Dan seiring berjalannya waktu, kita bisa memperbesar circle of competence kita. Bayangkan circle of competence ini seperti lingkaran kecil di dalam lingkaran besar.
Lingkaran besar ini adalah hal-hal yang kita cuma tahu aja, bukan expert. Sementara lingkaran kecil ini adalah hal-hal di mana kita expert banget. Setiap orang pasti expert dan ahli dalam satu hal. Nah, kita harus bisa manfaatkan keahlian itu. Makanya Warren Buffett nggak pernah investasi pada perusahaan teknologi karena ada di luar circle of competence-nya. Kenapa Warren Buffett investasi Coca-Cola? Karena dia suka banget minum Coca-Cola, jadi tahu produk-produk terbarunya, tahu strategi marketingnya, tahu kompetitornya, dan lain-lain. As simple as that. Semua petua Warren Buffett ini juga bisa digunakan di investasi apapun, termasuk saham-saham perusahaan Indonesia yang udah terlisting di Bursa Efek Indonesia. Saya pernah buat video tentang mengubah 2 juta per bulan jadi 60 miliar di video yang ini. Teman-teman juga bisa nonton ulang. Untuk investasi saham Indonesia, saya percayakan ke Ajaib. Kenapa Ajaib? Karena di Ajaib, saham saya aman. Nggak disimpan di Ajaib, tapi di KSEI, di kustodian. Nah, berbagai pertanyaan tentang saham, teman-teman bisa nonton di video yang ini. Di Ajaib, saya dibantu dengan analisa komprehensif. Di Ajaib, saya bisa belajar dengan ahli dan chat dengan ribuan investor lain untuk belajar dan investasi bareng. Di Ajaib, saya bisa lihat kalender saham yang sangat mudah dicerna. Di Ajaib, saya bisa ikut aneka IPO perusahaan yang listing di bursa. Dan di Ajaib, saya bisa dapat sinyal stop loss dan take profit gratis. Teman-teman yang mau pakai Ajaib bisa pakai kode ini untuk dapat hadiah saham dari Ajaib. Dalam suratnya pada pemegang saham Berkshire di tahun 2017, Warren Buffett menulis perusahaan-perusahaan yang hebat adalah perusahaan yang mempunyai moat, yang memberikan perlindungan pada returnnya. Moat maksudnya adalah competitive advantage yang membuat sebuah perusahaan sekuat benteng yang dikelilingi oleh moat. Moat kalau dalam bahasa Indonesia adalah parit. Makin besar moatnya, makin bagus. Moat ini bisa jadi brand, paten, kualitas, pelayanan, dan lain sebagainya. Intinya, kelebihan yang juga berfungsi sebagai barrier dari kompetisi dengan perusahaan lain. Perusahaan dengan moat yang sangat lebar bisa mengenerate cash flow yang besar tanpa khawatir disrupsi dari kompetitor. Nah, perusahaan yang harus dihindari menurut Buffett adalah perusahaan yang bertumbuh dengan sangat cepat, tapi membutuhkan uang yang sangat besar untuk growth-nya. Sayangnya, mendapatkan sedikit atau bahkan tanpa keuntungan. Lebih buruk lagi, rugi. Nah, Warren Buffett sering mengambil contoh perusahaan airlines yang perlu banyak modal, tapi kesulitan memberikan return. Makanya, banyak perusahaan airlines yang sebagian besar state-owned. Misalnya Garuda Indonesia adalah BUMN. Singapore Airlines dimiliki pemerintah Singapura. Emirates dimiliki pemerintah Dubai. Perusahaan airlines mulai dari perizinan, mendatangkan pesawat, perawatan, merekrut ground crew dan cabin crew, membeli slot penerbangan, hingga marketing, semuanya membutuhkan modal yang sangat amat besar. Nah, di tahun 1989, Warren Buffett mengakuisisi 24,6% saham di US Air, salah satu airlines terbesar saat itu. Sayangnya, US Air bangkrut, tapi Warren Buffett berhasil keluar di tahun 98. Beberapa dekade setelahnya, tepatnya di 2002 dan 2004, US Air mengajukan Chapter 11 bankruptcy sebelum akhirnya merger dengan airlines lain. Ini adalah pelajaran yang diberikan oleh Warren Buffett saat memberikan mata kuliah di sekolah bisnis, yaitu adalah 20 slot rule, yaitu dengan punya 20 tiket yang ini adalah representasi semua investasi yang kita lakukan sepanjang hidup. Nah, setiap kita melakukan investasi penting, kita lubangi tiketnya. Kalau habis, kita udah nggak bisa investasi apapun. Dengan rule ini, kita akan berpikir lebih hati-hati dan selektif sebelum kita mulai take action. Nah, kalau menurut Opa Warren nih,
kita bisa jadi kaya hanya dengan 5 atau 6 tiket aja. Misalnya, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat ini kan ada 600-an. Kan nggak berarti kita harus investasi di semuanya, nggak harus dianalisa semuanya, dan nggak harus semua IPO diikuti. Apa itu ABC of Business Decay? A-nya adalah arrogance, B-nya birokrasi, C-nya complacency. Perusahaan yang terlalu percaya diri, pemimpin yang terlalu percaya diri, sangat bahaya karena perusahaan yang terlalu pede, terlalu arogan, pasti minim inovasi dan lengah dengan manuver kompetitor. Perusahaan yang birokrasinya berbelit, timnya gendut, tapi pada nggak jelas kerjaannya apa, akan menghalangi perusahaan untuk adaptable dan memperlambat pengambilan keputusan. Sementara complacency adalah berpuas diri setelah sukses. Hindari perusahaan yang timnya punya tanda-tanda ABC of Business Decay. Beberapa perusahaan memanipulasi laporan keuangan. Meskipun CEO dan CFO-nya terancam di penjara, tapi toh tetap ada kasus-kasus seperti Enron dan WorldCom. Tapi banyak juga nih perusahaan yang mengaburkan detail laporan finansialnya, tapi masih dalam batasan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Nah, kita harus hati-hati, misalnya kita harus lihat di catatan kakinya. Menurut Warren Buffett, kita harus memahami pengetahuan dasar dari akuntansi dan laporan keuangan. Tentang rasio-rasio penting di saham, saya pernah bahas di video yang ini, teman-teman bisa nonton. Bagian pertama dari quote, "Be fearful when others are greedy", maksudnya adalah investor harus hati-hati saat market menuju bubble. Bagian kedua dari quote, "Be greedy when others are fearful", maksudnya adalah investor bisa mengambil kesempatan investasi di market atau perusahaan yang undervalue. Harga saham bisa menjadi undervalue saat market sangat pesimis dan banyak orang yang pingin melepas sahamnya. Justru orang jadi kaya di bear market, bukan di bull market. Kesalahan terbesar yang diakui oleh Warren Buffett adalah nggak berinvestasi pada Alphabet atau Google. Warren Buffett selalu menghindari saham-saham di sektor teknologi. Padahal, Google punya natural monopoly, yaitu adalah monopoli pada search engine. Di setiap sektor pasti ada perusahaan-perusahaan yang lebih dominan dan menghasilkan profit konsisten dibandingkan dengan perusahaan lain. Oh ya, kalau teman-teman punya saldo RTN dan saham senilai 200 juta, teman-teman berhak jadi bagian dari Ajaib Prime. Cukup isi data diri melalui halaman Ajaib Prime, teman-teman akan mendapatkan relationship manager khusus, laporan PNL, dan tambahan buying power hingga 2,8 kali. Juga ada laporan analisa teknikal dan fundamental secara komprehensif yang disiapkan khusus untuk kita dari Ajaib Sekuritas. Buffett percaya perusahaan yang punya customer loyal adalah kunci. Ketika customer menggunakan aneka produk dari perusahaan, artinya perusahaan itu punya peran penting dalam daily life customer. Misalnya Apple punya Apple Fanboy yang pakai produk-produk ekosistem Apple, mulai laptop, tablet, HP, hingga earpod, semuanya pakai keluaran Apple. Perusahaan teknologi lain seperti Xiaomi juga punya aneka ragam produk dalam satu ekosistem. Amazon juga punya aneka produk dalam ekosistemnya, seperti Amazon Echo, Kindle, Prime, dan masih banyak lagi. Shopee, Grab, Tokopedia, semua punya ekosistemnya masing-masing.
Customer yang udah pakai ekosistem tertentu hampir nggak mungkin pindah ke ekosistem yang lain, karena pastinya akan mengeluarkan biaya yang besar. Di shareholder meeting, Buffett mengatakan bisnis terbaik adalah bisnis yang nggak perlu reinvestasi terus-menerus, karena akan perlu lebih banyak uang ketika nilai dolar turun. Bisnis terbaik adalah bisnis yang ketika kita beli sekali dan kita nggak perlu pengumpulan dana lagi. Warren Buffett memberikan contoh seperti bisnis utility atau kereta api yang terus memakan uang tapi susah untuk profitable. Untuk mengalahkan inflasi, kita harus berinvestasi di bisnis yang bagus dengan brand yang kuat. Karena apapun yang terjadi dengan nilai dolar, produknya akan tetap dicari orang. Menurut Warren Buffett, ada lebih banyak saran untuk membeli aset daripada saran untuk menjual. Jadi pertanyaannya, kapan kita harus jual? Menurut Warren Buffett, jangan jual hanya karena kita profit, tapi hold dalam jangka waktu panjang, kecuali ada perubahan fundamental perusahaan dan perusahaan kehilangan mode-nya. Misalnya Kodak yang kehilangan mode-nya karena kamera digital, dan Walmart yang tiba-tiba kedatangan kompetitor seperti Amazon, karena ada perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi yang dulu nggak ada, jadi ada. Di 2017, Buffett menjual saham IBM dan mengalihkan dananya di Apple. Dan ini jadi keputusan investasi terbaik yang pernah dilakukan oleh Warren Buffett. Lebih baik berinvestasi di perusahaan yang punya track record sukses dan masa depan yang cerah meski harganya lebih mahal, ketimbang investasi di perusahaan yang murah tapi potensial growth dan profitnya dipertanyakan. Sebelum kita mulai investasi, kita bisa analisa simpel dengan melihat 3 faktor, yaitu produknya, apakah punya competitive advantage, apakah punya moat, yang kedua kompetitor, apakah kompetitor bisa dengan mudah masuk ke market, apakah ada disruptor untuk bisnis modelnya, apakah ada kompetitor yang perusahaannya lebih baik, apakah bisnis modelnya sustainable, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yang juga nggak kalah penting adalah jumlah hutang perusahaan. Perusahaan yang punya utang lebih besar pastinya lebih beresiko ketimbang yang punya utang dikit. Khawatirnya nih, perusahaan akan mengajukan perlindungan kebangkrutan pada saat kondisi ekonomi berubah. Karena prinsip investasi Warren Buffett adalah hold dalam jangka waktu yang sangat panjang, maka kita harus bisa melihat dalam 20-40 tahun ke depan, bisnis itu masih ada nggak? Misal kalau di bisnis teknologi yang sekarang jadi disruptor, apakah nanti bisnis modelnya malah akan didisrupt oleh bisnis lain? Teman-teman dapat sesuatu, jangan lupa like, komen, dan share ya. Juga jangan lupa untuk pakai ajaib dengan kode ini, ajak temanmu, dan cuan bareng.